Ada tempat-tempat di mana aturan tidak terlihat, tetapi terasa. Thailand adalah salah satunya. Di negara ini, senyuman dapat menyembunyikan peringatan. Isyarat yang disalahartikan dapat membuat Anda mendapat masalah. Bahkan sebuah lelucon dapat membuat Anda masuk penjara. Penampilan bisa menipu, terutama jika menyangkut wanita. Pada suku tertentu, mereka mengenakan cincin yang memanjangkan leher mereka hingga batas ekstrim. Ini bukan estetika. Ini budaya, identitas, dan juga rasa sakit. Di wilayah lain, perempuan menjadi bagian dari bisnis yang jauh lebih gelap. Wisata seks. Anak muda yang tersenyum kepada orang asing, bukan karena senang, tetapi karena mereka terjebak dalam sistem yang mengeksploitasi mereka, sementara mereka berpura-pura bahagia. Dan sementara senyuman mengalihkan perhatian, aturan-aturan tak kasat mata lainnya dapat merugikan Anda. Kepala, terutama kepala anak-anak, dianggap suci. Menyentuh bagian tubuh itu bukanlah sebuah isyarat kasih sayang, tetapi justru kurangnya rasa hormat. Menunjuk dengan kaki juga tidak disukai. Tetapi hal yang paling rumit adalah berbicara tentang raja. Itu bukan sekedar tidak sopan, itu adalah kejahatan. Beberapa wisatawan telah ditangkap karena tidak memahaminya pada waktunya. Thailand bukan hanya kuil emas dan pantai bergambar seperti kartu pos. Ini adalah negara dengan kode-kode tak terlihat, di mana apa yang tidak Anda ketahui dapat merugikan Anda. Apakah Anda siap melihat wajah aslinya? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Di beberapa daerah di Thailand, pernikahan tidak dimulai dengan, "Ya, saya bersedia," tetapi dengan ujian yang intim, di bawah pengawasan keluarga. Jauh di Asia Tenggara, tempat hutan menyatu dengan pegunungan terpencil, ada kelompok etnis yang hampir tidak terlihat oleh dunia, Karen. Mereka tinggal di antara Thailand dan Burma, melestarikan tradisi yang menantang norma sosial modern. Bagi mereka, pernikahan bukanlah sesuatu yang ditandatangani, telah diuji. Sebelum meresmikan ikatan pernikahan, pasangan tersebut tinggal bersama selama beberapa waktu di bawah satu atap. Mereka berbagi tempat tidur, tugas, dan rutinitas, seolah-olah mereka sudah menikah. Keluarga menonton, mengevaluasi, dan memutuskan apakah serikat itu layak. Esai perkawinan ini tidak bersifat opsional. Dalam banyak kasus, ini adalah langkah yang perlu. Mereka menyebutnya pernikahan percobaan. Dan meskipun ini mungkin tampak seperti kebiasaan lama, namun ini masih berlaku. Tidak ada privasi, tidak ada upacara romantis. Hanya sebuah eksperimen nyata yang menguji kecocokan, kepatuhan, dan kestabilan. Jika gagal, tautan dibatalkan. Kalau berhasil, itu diformalkan. Namun, seberapa besar ritual ini merupakan tradisi, dan seberapa besar kontrol yang disamarkan sebagai adat istiadat. Hanya sedikit yang membayangkan betapa pentingnya sosok wanita di sudut-sudut paling tersembunyi di Thailand. Di negara yang dilihat dari luar sebagai negara tradisional dan konservatif, penampilan bisa menipu. Wanita tidak hanya menafkahi keluarga, mereka juga beroperasi sebagai poros tersembunyi kekuatan politik, spiritual, dan seksual. Sejak zaman dahulu, peran mereka tidaklah sekunder. Dalam mitologi setempat, mereka bukanlah dewi inspirasi. Mereka adalah entitas yang memiliki kekuasaan. Mereka memutuskan, mereka menghukum, mereka melindungi. Mae Torani, Ibu Pertiwi, lebih dari sekadar simbol. Dia dipanggil oleh para biarawan untuk mengusir kejahatan. Dan dia bukanlah tokoh dari masa lalu. Kehadirannya tetap hidup di kuil dan rumah. Di Thailand, yang sakral berwajah wanita. Berapa banyak budaya yang dapat mengatakan hal yang sama. Namun hal ini tidak hanya terbatas pada tingkat keagamaan. Di wilayah utara dan timur laut negara ini, banyak suku yang masih menganut sistem matrilineal. Wanitalah yang mewarisi, memimpin dan memelihara identitas kelompok.
Di kota-kota tertentu, nama keluarga ibu lebih bernilai daripada nama keluarga ayah. Dan siapapun yang tidak menerimanya akan keluar. Sementara dunia memandang Thailand dengan prasangka, jauh di dalam negeri, kekuatan perempuan terus beroperasi di bawah aturan yang hanya sedikit orang yang memahaminya. Sistem tersembunyi apalagi yang masih hidup tanpa ada yang mempertanyakannya. Citra Thailand sebagai negara kuil dan pantai menyembunyikan realitas yang lebih kompleks dan kurang diketahui. Di balik lampu neon dan musik kencang, terdapat industri yang menghasilkan jutaan dan hanya sedikit yang berani mengeksplorasinya secara mendalam. Bangkok dan Pattaya adalah epicentrum pariwisata yang melampaui yang konvensional. Yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa aspek ini memiliki akar yang dalam pada sejarah kerajaan Ayutthaya, di mana daerah hiburan bagi pengunjung asing sudah ada. Sensualitas, jauh dari hal tabu, merupakan bagian dari pertukaran budaya. Perang Vietnam mengubah segalanya. Ribuan tentara Amerika menemukan tempat untuk beristirahat dan hiburan di Thailand. Saat itulah distrik lampu merah yang terorganisasi terbentuk, mengubah praktik historis menjadi industri bernilai jutaan dolar. Di Soi Cowboy dan Walking Street, apa yang terjadi di malam hari bertentangan dengan gambaran ideal negara tersebut. Pertunjukan pingpong mungkin adalah yang paling ikonik, menarik wisatawan dengan campuran rasa ingin tahu yang aneh dan keingintahuan. Pertunjukan ini, meskipun kontroversial, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam Thailand. Kita tidak dapat membicarakan adegan ini tanpa menyebut Kathui, yang dikenal di barat sebagai Lady Boys. Orang-orang trans atau gender non-binary ini telah menjadi bagian dari masyarakat Thailand selama beberapa generasi, dengan peran yang diakui bahkan di kuil dan ritual. Kehadiran mereka diterima dengan kealamian yang mengejutkan banyak pengunjung. Namun, di balik penerimaan tersebut, terdapat kenyataan yang lebih gelap. Banyak orang memasuki industri ini karena kebutuhan ekonomi, terutama di daerah pedesaan dengan kesempatan terbatas. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk pemberdayaan. Bagi yang lain, ini soal bertahan hidup. Pengaruh agama Buddha di Thailand telah menghasilkan budaya yang sangat terbuka mengenai ekspresi tubuh manusia. Ketelanjangan tidak selalu dianggap vulgar, dan seksualitas, dalam konteks tertentu, dianggap sebagai bagian dari sifat manusia, bukan tabu. Ritual kuno mencakup tarian feminin yang penuh simbolisme dan energi vital, di mana wanita menjadi protagonisnya. Mustahil untuk memahami hakikat Thailand yang mendalam tanpa melihat melalui mata para wanitanya. Mereka telah menenun, secara diam-diam dan terkadang dalam bayangan, benang-benang budaya yang kaya akan keindahan, kebijaksanaan, dan kekuatan tersembunyi. Dan jika ini mengejutkan Anda, apa yang terjadi selanjutnya akan mengungkap lebih banyak rahasia yang terkubur di pegunungan dan kuil-kuil Asia. Setelah malam tiba di Bangkok atau Pattaya, banyak wisatawan mengikuti rute yang tidak ditampilkan dalam brosur. Mereka menuju Kepulauan Thailand, tertarik bukan hanya oleh pemandangannya, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam, kurang terlihat, dan jauh lebih kontroversial. Koh Phangan, Koh Phi Phi, dan Koh Tao merupakan nama-nama yang dikenal masyarakat luas, tetapi tidak demikian dengan kuil atau pasar terapungnya. Salah satu pesta terbesar di Asia Tenggara diadakan di sini, Pesta Bulan Purnama. Apa yang dimulai pada tahun 1980-an sebagai pertemuan kecil para backpacker telah berkembang menjadi sebuah acara dengan ribuan peserta, alkohol yang tidak diatur, dan penggunaan narkoba yang tidak terkontrol. Peristiwa ini berlangsung setiap bulan purnama di Pantai Hadrin. Selama berjam-jam, musik elektronik diputar tanpa henti. Puluhan ribu tubuh menari di bawah pengaruh gabungan panas, obat-obatan, dan euforia. Alkohol dijual dalam ember, tidak ada kontrol dosis. Hasilnya, keracunan, kecelakaan, dan orang hilang. Tetapi banyak orang mengabaikan apa yang terjadi selanjutnya. Saat musik memudar dan lampu padam, halaman dipenuhi jarum suntik, pecahan botol,
dan jejak ritual dadakan. Ada catatan wisatawan yang menghilang tanpa jejak. Pada tahun 2014, pembunuhan 2 pemuda Inggris di Koh Tao mengungkap kekerasan yang mendasarinya. Kasus tersebut melibatkan kegagalan polisi, tuduhan terhadap imigran Burma, dan pemalsuan bukti. Mereka menyebut pulau itu sebagai Pulau Kematian. Pariwisata pesta juga telah memicu pertumbuhan seks sementara. Di beberapa pulau ini, perempuan lokal atau migran bekerja musiman menjalin hubungan dengan wisatawan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Praktik-praktik ini tidak terdaftar atau dilindungi. Mereka seringkali terkait dengan jaringan eksploitasi seksual yang lebih luas, terutama pada masa arus wisatawan sedang tinggi. Di beberapa pantai yang kurang diawasi, seperti area tertentu di Koh Chang, ritual spiritual telah didokumentasikan, dikombinasikan dengan konsumsi ayahuasca yang diimpor secara ilegal dari negara Asia lainnya. Upacara-upacara ini, tanpa pengawasan medis, ditawarkan sebagai pengalaman perdukunan kepada wisatawan yang membayar sejumlah besar uang untuk pemurnian yang mereka yakini. Pada tahun 2018, seorang warga Eropa meninggal setelah menelan ramuan psikedelik selama salah satu retreat ini. Ekowisata digunakan sebagai kedok dalam banyak kasus. Beberapa pusat meditasi beroperasi tanpa izin. Di balik temboknya, diadakan retreat yang menggabungkan praktik spiritual Thailand dengan unsur-unsur asing, yang menghasilkan sinkretisme yang tidak stabil. Tidak ada regulasi negara atas apa yang ditawarkan, atau kontrol atas siapa yang menyediakannya. Secara paralel, kepulauan ini juga digunakan sebagai titik transit perdagangan narkoba. Karena kedekatannya dengan rute pelayaran kecil, mereka telah diidentifikasi sebagai tempat pemberhentian transit untuk zat-zat ilegal yang menuju pasar yang lebih besar seperti China, Malaysia, atau Australia. Pada tahun 2021, operasi gabungan antara otoritas Thailand dan Australia berhasil mencegat pengiriman metamfetamin cair di lepas pantai Koh Samui. Di balik pantai-pantainya yang sempurna seperti kartu pos, kepulauan Thailand telah menjadi wilayah di mana hukumnya kabur dan hal-hal spiritual, ilegal, dan wisata hidup berdampingan tanpa batas yang jelas. Kuil-kuil di puncak bukit hidup berdampingan dengan pesta-pesta yang tidak terkendali. Praktik agama Buddha dicampur dengan ritual esoterik yang diimprovisasi, dan di tengah-tengah, ribuan wisatawan merekam video tanpa memahami bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang jauh lebih gelap. Jumlah mayat yang tidak diklaim di kamar mayat di pulau-pulau seperti Koh Tao jarang dibahas. Beberapa tidak membawa tanda pengenal. Yang lainnya dikremasi tanpa otopsi lengkap. Kedutaan hanya diberitahu ketika ada tekanan media, sejauh mana pulau-pulau ini merupakan surga, dan pada titik manakah mereka menjadi wilayah tanpa hukum. Setelah berkeliling kepulauan Thailand Selatan, di mana pesta seakan tak ada habisnya, dan pemandangan alam menyembunyikan segala bahaya, ada satu detail yang hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Tanda-tanda biru, tertulis dalam bahasa Thailand, tampak tersebar di antara bar, tempat tidur gantung, dan pohon palem. Mereka tidak mempromosikan wisata. Mereka tidak menunjukkan atraksi. Itu adalah rute evakuasi tsunami. Tanda-tanda ini ada karena pada tanggal 26 Desember 2004, laut menjadi perangkap kematian. Pada pukul 7.54 pagi, gempa bumi berkekuatan 9,1 di lepas pantai Sumatera memicu salah satu bencana alam paling merusak di abad ini. Tinggi gelombangnya mencapai 30 meter. Di Thailand, banjir menghancurkan kawasan wisata bernilai tinggi seperti Phuket, Phi Phi, dan Khao Lak. Lebih dari 500 orang meninggal, lebih dari 8.000 orang terluka, dan lebih dari 2.500 tidak pernah ditemukan. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa di antara para korban terdapat ribuan pekerja ilegal dari Burma, Laos, dan Kamboja. Mereka tidak terdaftar. Mereka tidak muncul dalam daftar resmi. Banyak jasad mereka dikubur di kuburan massal tanpa diidentifikasi. Jumlah korban tewas sebenarnya masih belum diketahui.
Setelah bencana terjadi, sistem peringatan dini dipasang. Kamera, sensor tekanan bawah air, pelampung, dan sirine dikerahkan di sepanjang pantai. Namun pemeliharaannya tidak teratur. Dalam beberapa kesempatan, sirenenya mati. Beberapa speaker telah dicuri. Dan di daerah terpencil, penduduk sama sekali tidak menyadari cara mereka bekerja. Sistem yang menghabiskan biaya lebih dari 20 juta itu tidak menjamin respons yang efektif jika kejadian serupa terjadi lagi. Salah satu aspek Siam yang kurang dikenal adalah struktur hukum paralelnya. Selain sistem hukum formal, ada jaringan peradilan yang didasarkan pada kepercayaan animisme. Orang-orang yang dituduh melakukan pengkhianatan, sihir, atau kutukan menjadi sasaran ritual pemurnian yang meliputi isolasi, mutilasi ritual, dan pemakaman dini. Beberapa dokumen abad ke-18 menjelaskan hukuman seperti menelan merkuri secara paksa atau paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama untuk mengusir roh jahat. Praktik-praktik ini tidak hilang seiring dengan modernisasi. Di masyarakat pedesaan di utara, upacara yang disebut Fithi Fra Phum masih dilakukan untuk memohon roh bumi agar campur tangan jika terjadi penyakit atau kemalangan yang tidak dapat dijelaskan. Kadangkala, telah didokumentasikan bahwa orang-orang yang dicurigai membawa nasib buruk diusir dari desa atau menjadi sasaran ritual pengucilan yang mirip dengan pengadilan informal. Kota Ayutthaya, bekas ibu kota kerajaan, melestarikan kuil-kuil dengan simbolisme yang tidak muncul dalam buku panduan wisata. Relief dengan figur yang dipenggal, ular melingkar, dan mata segitiga merujuk pada kepercayaan esoteris yang memadukan agama Hindu, agama Buddha Tantra, dan aliran sesat pra-Brahmana. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, para pendeta dari Ordo tertutup mempraktikkan retreat keheningan total, di mana hanya menulis dengan darah hewan yang diizinkan sebagai bentuk hubungan dengan alam tak kasat mata. Bahkan di Bangkok, istana kerajaan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak dipublikasikan. Orientasi menaranya selaras dengan konfigurasi astronomi yang bertepatan dengan tanggal ritual kalender lunar Siam kuno. Cakri Mahaprasad, misalnya, dirancang dengan proporsi yang mengingatkan pada struktur Angkor Wat, sehingga membangun kesinambungan simbolis antara kekuatan Thailand dan Kekaisaran Khmer. Yang sedikit sekali orang tahu adalah bahwa bahkan hingga saat ini terdapat jaringan penjaga pengetahuan kuno. Beberapa dari mereka adalah biksu, lainnya dokter tradisional, dan lainnya mantan pejabat negara. Kelompok ini memelihara manuskrip yang ditulis dalam Hom Thai, aksara kuno yang tidak lagi diajarkan secara resmi. Mereka berisi formula pengobatan kuno, teknik pertarungan tangan kosong, dan ritual pentahbisan yang dilarang oleh pemerintahan modern. Pada tahun 1976, Departemen Seni Rupa Thailand menyita lebih dari 300 dokumen semacam itu dengan alasan dokumen-dokumen tersebut membahayakan stabilitas nasional dengan mempromosikan keyakinan yang tidak rasional. Sejak saat itu, kebijakan folklorisasi diberlakukan. Apa yang dulunya sakral telah menjadi budaya wisata. Tetapi beberapa praktik tidak pernah dipamerkan, dan mereka terus ditahan di kuil-kuil yang tidak muncul di peta. Thailand adalah wilayah yang dilintasi oleh struktur kekuatan spiritual yang tak terlihat. Untuk memahami bagaimana jaringan ini beroperasi, seseorang harus melihat melampaui kuil emas dan tarian ritual. Di pusat arsitektur keagamaan ini adalah Sangha, komunitas biara Buddha. Namun fungsinya jauh melampaui spiritual. Sangha tidak hanya sekedar berkhotbah. Dia mengendalikan properti, mengelola sumbangan jutaan dolar, dan memberikan pengaruh langsung pada keputusan politik. Pada tahun 2022, sistem Buddha Thailand menerima lebih dari 3 miliar baht dalam sumbangan negara, tanpa audit eksternal. Beberapa biara berfungsi sebagai pusat kekuasaan lokal, dengan sistem peradilan dan pengawasannya sendiri. Korupsi di kalangan ulama adalah isu yang dibungkam. Para biksu tingkat tinggi telah ditangkap karena pencucian uang, perdagangan relik, dan bahkan eksploitasi seksual. Namun hanya sedikit kasus yang sampai ke pengadilan.
Agama Buddha di Thailand dilindungi oleh campuran pemujaan populer dan keheningan institusional. Keheningan ini didukung oleh pilar lain, ritual perlindungan, jimat yang diberkati, tato suci yang dikenal sebagai sakyant, dan benda-benda yang diresapi abu manusia merupakan bagian dari pasar gelap yang bernilai jutaan dolar. Di Bangkok, ada daerah-daerah yang memperdagangkan amulet yang dianggap terkutuk, yang dikaitkan dengan ritual yang menggabungkan agama Buddha, animisme, dan ilmu hitam. Beberapa berisi pecahan tulang atau cairan manusia. Pihak berwenang mengetahui hal ini, tetapi tekanan sosial menghalangi mereka untuk mengambil tindakan. Salah satu ritual yang paling ekstrim adalah Kumanthong, penciptaan roh pelindung anak. Awalnya, ritual ini dilakukan dengan mengambil janin dari ibu yang meninggal saat hamil dan mengawetkannya. Roh anak itu, konon, memberikan keberuntungan dan perlindungan. Meskipun proses ini telah diadaptasi saat ini, masih ada laporan tentang pembuatan Kumanthong dengan sisa-sisa tubuh manusia asli. Pada tahun 2012, seorang warga negara Taiwan ditangkap di Bangkok karena mencoba memperdagangkan janin mumi yang dilapisi daun emas. Praktik ini masih hidup, tetapi di bawah radar. Thailand juga menyembunyikan jaringan biksu yang beroperasi di luar sangha resmi. Mereka adalah apa yang disebut fratam, biksu pemberontak yang mencampurkan ajaran Buddha, esoterisme, dan kekuatan pribadi. Beberapa orang mengaku dirasuki oleh entitas kuno. Yang lain menawarkan ritual untuk mengendalikan orang, menghancurkan pernikahan, atau mengubah hasil bisnis. Mereka bergerak antara ilegalitas dan pengabdian populer. Bagi banyak orang, para biksu ini memiliki kekuasaan lebih besar daripada seorang gubernur. Struktur keagamaan ini telah membentuk budaya Thailand hingga ke tingkat yang paling intim. Rumah-rumah tersebut memiliki altar untuk roh pelindung yang disebut Frafum. Dipercayai bahwa entitas ini harus diberi makan setiap hari dengan makanan, bunga, atau minuman keras. Jika tidak diatasi, mereka bisa menjadi pendendam. Di daerah pedesaan, ada laporan tentang anak-anak yang sakit atau orang yang meninggal tanpa sebab yang jelas yang dikaitkan dengan roh jahat. Ini bukan cerita rakyat. Ini adalah kenyataan yang memengaruhi keputusan sehari-hari. Dari membangun rumah hingga menolak tawaran bisnis. Bahkan sistem penjara telah menyerap kode-kode ini. Di beberapa penjara Thailand, narapidana melakukan ritual Buddha wajib, dan tato spiritual tertentu dianggap sebagai bentuk hierarki tidak resmi. Ada catatan tentang narapidana yang menato amulet di lidah mereka atau bagian dalam kelopak mata mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap musuh yang tak terlihat. Tidak ada seorang pun yang memaksa mereka. Tetapi semua orang tahu bahwa penolakan dapat memiliki konsekuensi. Di Thailand, makanan bukan hanya sekedar makanan. Itu suatu ritual. Suatu praktik budaya di mana spiritual dan fisik menyatu tanpa peringatan. Setiap bahan memiliki tujuan. Tiap-tiap rasa menanggapi logika leluhur. Namun di balik warna dan aromanya, ada kode-kode yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dalam pengobatan tradisional Thailand, makanan tidak hanya menyehatkan. Mereka menyeimbangkan energi internal. Mereka diklasifikasikan sebagai panas atau dingin, bukan berdasarkan suhunya, tetapi berdasarkan efeknya pada tubuh. Logika ini sangat dipengaruhi oleh agama Buddha dan animisme. Makan bukanlah tindakan yang sepele. Ini adalah cara untuk mengubah keadaan fisik, mental, dan spiritual. Hidangan yang paling populer, seperti Tom Yum atau Som Tam, bukanlah resep acak. Mereka mengandung ramuan herbal yang memiliki khasiat ritual. Lengkuas, serai, jeruk purut, dan cabai menambah lebih dari sekedar rasa. Mereka juga digunakan dalam ritual pemurnian, mantra pelindungan, dan sebagai persembahan kepada roh. Di daerah pedesaan, Huan, ritual animisme kuno, di mana makanan dipersembahkan kepada roh jiwa, orang yang sakit atau lemah,
masih dipraktikkan. Makanan memiliki peran untuk menarik, menenangkan, atau memperkuat kekuatan tak kasat mata ini. Itu bukan hanya simbolis. Ada tata cara tertentu, dengan aturan tertentu, dan apabila keseimbangan itu dirusak, maka dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap dunia spiritual. Ketika malam tiba di Thailand, pasar malam berubah. Mereka bukan ruang komersial biasa. Mereka berfungsi sebagai simpul tersembunyi tempat bertemunya ekonomi informal, kepercayaan kuno, perdagangan gelap, dan praktik yang luput dari perhatian wisatawan rata-rata. Di balik bilik-bilik yang diterangi lampu neon, jaringan yang senyap bergerak. Jimat yang diberkati oleh para pendeta dijual, tetapi ada juga jimat ilmu hitam yang disiapkan di kuil-kuil gaib. Beberapa terbuat dari tulang, rambut, atau cairan tubuh manusia. Mereka digunakan dalam ritual untuk memanipulasi keinginan orang lain, menarik klien, atau menyakiti musuh. Meski ilegal, benda-benda ini terus beredar tanpa hukuman. Saisin, benang yang diberkati oleh para biksu, ditawarkan di beberapa kios, namun tidak semuanya autentik. Ada versi yang diubah oleh para pelaku ilmu sihir, yang diresapi dengan maksud tertentu. Mereka dijual sebagai perlindungan, tetapi mereka dapat memiliki tujuan lain untuk membangkitkan ketergantungan spiritual. Ada beberapa kasus terdokumentasikan yang melibatkan orang-orang yang, setelah menggunakan salah satu benang palsu ini, mengalami kondisi paranoia, insomnia, dan halusinasi. Di pasar Chiang Mai dan Bangkok, beberapa tempat usaha gelap tidak muncul di peta atau media sosial. Mereka bekerja berdasarkan rekomendasi. Bahan-bahan yang tidak sah dijual di sana. Racun kalajengking, empedu ular, dan organ hewan eksotis. Semua di bawah logika pengobatan tradisional atau okultisme. Di beberapa kalangan, mengonsumsi produk ini diyakini memberikan kekuatan fisik atau pengaruh spiritual. Ada juga praktik yang dikenal sebagai shadow eating. Ini adalah hidangan yang disiapkan khusus untuk roh, bukan untuk manusia. Namun, ada juga penjual yang menawarkannya kepada orang-orang yang ingin mendatangkan keberuntungan. Memakannya, menurut kepercayaan, dapat mengganggu keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Beberapa pendeta memperingatkan bahwa makanan ini bertindak sebagai undangan terbuka bagi entitas dari alam astral yang lebih rendah. Di pasar utara tertentu, ada area yang dikendalikan oleh mafia lokal. Barang-barang terlarang yang berkaitan dengan keagamaan diperdagangkan di sana, seperti patung Kumanthong, jimat yang terbuat dari sisa-sisa janin. Meski perbuatan tersebut dapat dihukum, namun perbuatan tersebut masih ada. Dipercayai bahwa amulet ini, jika dipersembahkan setiap hari, dapat memberikan manfaat supernatural. Polisi telah menemukan bengkel tempat produksi industri dilakukan untuk ekspor gelap. Pariwisata telah menormalkan pasar-pasar ini sebagai atraksi budaya. Tetapi yang tidak disebutkan adalah, dalam banyak kasus, mereka berfungsi sebagai kedok. Di balik tontonan gastronomi dan kerajinan tangan tersebut, terdapat jaringan yang membiayai kuil ilegal, operasi penyelundupan, dan perdagangan gelap relik keagamaan yang diambil dari reruntuhan yang dilindungi. Di Provinsi Nakhon Ratchasima, para peneliti menemukan patung-patung Buddha asli untuk dijual, tersembunyi di antara patung-patung tiruan murah. Potongan-potongan ini dicuri dari kuil-kuil kuno, dan perdagangannya dikaitkan dengan ritual kekuasaan dan kendali. Membeli satu mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bagi banyak komunitas, itu merupakan penodaan langsung yang mengganggu keseimbangan spiritual tempat tersebut. Bahkan suara pun berperan di pasar ini. Beberapa pedagang memainkan mantra atau suara ritual dengan volume rendah yang konon katanya untuk menarik pembeli. Faktanya, mereka dirancang untuk mengubah persepsi, menghasilkan sugesti, atau bahkan membuka saluran spiritual menurut beberapa aliran okultisme Asia Tenggara. Apa yang terjadi di pasar malam Thailand bukanlah sekadar pertukaran barang. Ini adalah persilangan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara apa yang legal dan apa yang dilarang. Suatu sistem yang telah belajar untuk menyamarkan hal-hal yang sakral, gelap,
dan terpinggirkan dengan kedok cerita rakyat dan perdagangan pariwisata. Sementara dunia mengalihkan pandangan, sebuah kota di Thailand telah diambil alih oleh spesies yang tidak lagi takut pada manusia. Dapatkah Anda bayangkan berjalan melewati kota yang dikuasai oleh ribuan monyet, membobol kuil, mencuri makanan, dan berkelahi satu sama lain di depan wisatawan yang tidak terpengaruh? Ini bukan film atau lebayan, itu nyata. Dan itu terjadi setiap tahun di Lopburi, Thailand. Kota ini merayakan ritual yang dikenal sebagai Festival Prasmanan Monyet. Sekilas, tempat ini tampak seperti objek wisata. Meja-meja penuh buah, kue kering, dan minuman ringan yang ditawarkan kepada kera penghuni kuil Phra Prang Samyot. Namun di balik perayaan yang nyata ini terdapat logika yang lebih dalam, yang terkait dengan agama Hindu, animisme, dan pariwisata sebagai bentuk pengendalian ekonomi lokal. Selama pandemi, tanpa adanya wisatawan yang memberi mereka makan, kelompok kera menjadi agresif. Mereka turun ke jalan, menerobos masuk ke bisnis, dan saling bertarung memperebutkan wilayah pengaruh. Ada video yang memperlihatkan mereka menyerbu supermarket dan merusak sepeda motor. Di beberapa daerah Lopburi, populasi manusia mulai menurun. Ini adalah wilayah di mana negara maupun polisi tidak mengaturnya. Kekacauan merajalela. Ini bukan satu-satunya kasus. Di kuil lain di negara ini, seperti Prachuap Khiri Khan, monyet juga mendominasi. Namun di Lopburi, situasinya meningkat karena satu alasan yang jelas. Pemerintah setempat memutuskan untuk menjadikan kera sebagai objek wisata permanen. Wisata monyet merupakan industri bernilai jutaan dolar. Tetapi hal itu juga menciptakan ekosistem di mana hewan, tanpa predator alami dan dengan makanan terus-menerus, bereproduksi tak terkendali. Beberapa pakar setempat telah memperingatkan bahwa pertumbuhan eksponensial populasi ini dapat mengganggu keseimbangan kesehatan dan perkotaan. Pada tahun 2020, seorang pejabat Departemen Taman Nasional memperingatkan bahwa jika populasinya tidak dibatasi sekarang, jumlahnya bisa jadi tidak terkendali dalam 5 tahun. Namun campur tangan bukanlah hal yang mudah. Hukum Thailand melindungi monyet ini sebagai spesies asli. Lebih jauh lagi, setiap upaya pengendalian dapat diartikan sebagai tindakan yang menyinggung keyakinan agama. Hal ini telah menciptakan kekosongan hukum di mana biologi, agama, dan pariwisata saling bertentangan secara langsung. Secara paralel, di daerah pedesaan di bagian utara negara itu, monyet juga menjadi bagian dari ritual perdukunan. Di beberapa desa, mereka ditawari makanan sebagai bagian dari upacara kesuburan atau pembersihan spiritual. Namun ritual-ritual itu bersifat simbolis. Apa yang terjadi di Lopburi saat ini berbeda. Simbiosis paksa antara hewan liar dan struktur ekonomi pariwisata massal. Dan sementara pemerintah terus mempromosikan festival tersebut sebagai acara budaya, insiden terus meningkat. Ada laporan mengenai serangan terhadap anak-anak, perampokan dengan kekerasan terhadap orang tua, dan bahkan sekelompok monyet menghalangi jalan untuk meminta makanan. Seolah-olah mereka mengerti bahwa di tempat itu, mereka bukan lagi pengunjung, mereka adalah pemilik. Sementara wisatawan mendokumentasikan kuil Buddha dan pantai-pantai surgawi, sangat sedikit yang melihat ke utara. Di sanalah terletak salah satu kawasan yang paling terkendali, berbahaya dan sunyi di Asia, segitiga emas. Titik geografis pertemuan Thailand, Laos, dan Myanmar. Tetapi perbatasan tiga ini tidak menjadi terkenal karena budaya atau keindahan alamnya. Hal itu menjadi terkenal hanya karena satu alasan, produksi dan perdagangan opium. Selama puluhan tahun, tempat ini menjadi salah satu pusat perdagangan narkoba utama di dunia. Istilah segitiga emas dicetuskan oleh CIA pada tahun 1970-an ketika wilayah ini menghasilkan hingga 70% opium dunia. Dari sana, obat-obatan tersebut didistribusikan ke Eropa, Amerika Serikat, dan pasar lain melalui jalur sungai, karavan darat, dan
dalam banyak kasus, penerbangan gelap. Opium dibudidayakan di lereng gunung oleh seluruh masyarakat, seringkali di bawah ancaman atau kendali kelompok bersenjata. Kelompok-kelompok ini, jauh dari improvisasi, malah terhubung dengan jaringan militer dan struktur negara. Beberapa laporan yang telah dideklasifikasi menghubungkan operasi rahasia CIA dengan faksi bersenjata lokal yang dibenarkan dengan dalih menghentikan penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Salah satu tokoh yang paling kurang dikenal dalam cerita ini adalah Hun Sa, yang juga dikenal sebagai Raja Candu. Panglima Tentara Negara Bagian Shan, ia berhasil mengkonsolidasikan kerajaan narkoba yang pada saat itu menyaingi kartel besar Amerika Latin. Dia mengendalikan rute, bernegosiasi dengan perantara, dan menggunakan daerah kantong yang dilindungi di hutan untuk memproses obat-obatan. Selama bertahun-tahun, ia beroperasi dengan impunitas yang hanya mungkin terjadi dengan perlindungan pada tingkat tertinggi. Kota Chiang Saen, di tepi Sungai Mekong, merupakan salah satu pusat saraf segitiga. Di sana, sebuah patung Buddha emas besar menghadap ke 3 perbatasan. Namun di balik fasad keagamaan itu tersembunyi sejarah terowongan, rute ilegal, dan kargo tersamar. Meski pihak berwenang menyangkal keberadaan mereka, sejumlah penyelidikan mengarah pada keberadaan ruang rahasia di kuil, perahu, dan gudang yang disamarkan sebagai area wisata. Museum Opium yang terletak di wilayah ini mencoba menyajikan versi resmi mengenai masalah tersebut. Namun, banyak koneksi politik, nama-nama penting, dan operasi transnasional yang dihilangkan dari pamerannya. Orang-orang membicarakan tentang bahaya yang disebabkan oleh opium, tetapi tidak mengenai pemerintah yang mengizinkannya, membiayainya, atau mendapatkan keuntungan darinya. Di Laos, di seberang Sungai Mekong, ada seluruh desa yang selama bertahun-tahun hidup di bawah model ekonomi yang hanya mengandalkan budidaya opium. Banyak penduduknya yang belum pernah mengenal bentuk penghidupan lainnya. Pemerintah telah berupaya mengubah lahan-lahan ini menjadi lahan tanaman legal, tetapi kelalaian kelembagaan, korupsi, dan keuntungan dari perdagangan narkoba telah membuat perubahan hampir mustahil. Di Myanmar, situasinya bahkan lebih rumit. Kelompok etnis bersenjata seperti Tentara Negara Bagian Wa Bersatu telah mempertahankan ekonomi perang yang dipicu oleh narkoba. Mereka mengendalikan seluruh wilayah yang tidak diperintah oleh negara maupun hukum. Daerah-daerah ini digunakan untuk memproses heroin dan, dalam beberapa tahun terakhir, juga metamfetamin, yang telah menjadi pusat baru untuk ekspor ilegal ke China, India, dan Thailand. Dampak sosialnya sungguh menghancurkan. Di banyak komunitas, penggunaan opium menjadi umum. Beberapa kelompok etnis bahkan memasukkannya sebagai bagian dari ritual dan praktik tradisional. Telah ada kasus-kasus yang terdokumentasikan di mana orang lanjut usia, wanita hamil, dan bahkan anak-anak secara teratur mengonsumsi zat tersebut. Bukan untuk rekreasi, tetapi sebagai bagian dari struktur yang dipaksakan selama beberapa generasi. Saat ini, segitiga emas telah berubah. Popi telah digantikan oleh obat-obatan sintetis yang lebih menguntungkan dan lebih mudah diproduksi. Namun prinsipnya tetap utuh. Kontrol teritorial, jaringan ilegal, dan kebungkaman kelembagaan. Rute sungai tetap aktif, muatan terus melintas, dan nama-nama di balik bisnis tersebut tetap tersembunyi. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah ritual yang hanya sedikit orang yang benar-benar memahaminya. Ini bukan sekedar olahraga, bukan pula sekedar tontonan belaka. Ini adalah upacara perang yang syarat dengan kekerasan ritual, simbol-simbol okultisme, dan kepatuhan spiritual. Namanya adalah Muay Thai, tetapi apa yang Anda lihat di stadion modern hanyalah permukaannya saja. Muay Thai yang diekspor saat ini sebagai seni bela diri nasional sebenarnya merupakan adaptasi baru-baru ini. Pada awalnya, ini bukanlah sebuah olahraga atau tradisi budaya. Itu adalah teknik perang yang mematikan. Ia dilahirkan di kerajaan Sukhothai
pada abad ke-13 sebagai bagian dari pelatihan militer tentara Siam. Tujuannya hanya satu, membunuh musuh dengan tangan kosong. Setiap siku, setiap lutut dirancang untuk patah, mati lemas, atau langsung dinetralkan. Tidak ada aturan. Tidak ada hakim. Yang ada hanya yang meninggal atau selamat. Tetapi apa yang benar-benar membuat Muay Thai menjadi fenomena unik bukanlah tekniknya, melainkan muatan ritualistiknya. Sebelum setiap pertarungan, Waikhru Ramuai dilakukan, sebuah koreografi wajib yang tidak bersifat dekoratif. Ini merupakan permohonan langsung kepada roh pelindung, leluhur, dan guru yang telah meninggal. Itu sebuah perjanjian. Pejuang tunduk pada kekuatan tak kasat mata dan meminta izin untuk bertarung. Tidak melakukan hal itu dianggap sebagai provokasi terhadap hal yang sakral. Mereka yang mengabaikan ritual tersebut tidak hanya akan mengalami kekalahan, tetapi juga kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan, cedera berulang, atau bahkan kerasukan. Ini bukan mitos modern. Hal ini didokumentasikan dalam teks kuno yang disimpan di kuil-kuil seperti Wat Phra Chetufon di Bangkok. Pertarungan dikaitkan dengan alam spiritual Thailand yang didominasi oleh campuran agama Buddha, animisme, dan ilmu sihir rakyat. Cincin itu bukan hanya sekedar panggung. Itu adalah ruang suci di mana tidak hanya dua tubuh tetapi dua energi vital yang saling bertentangan, saling berhadapan. Itulah sebabnya cincin diberkati dengan air suci dan simbol pelindung tak kasat mata digambar sebelum pertarungan. Bepergian ke Thailand itu mudah, terlalu mudah. Anda tidak memerlukan visa jika masa tinggal Anda kurang dari 30 hari, dan Bangkok memiliki salah satu bandara yang paling terhubung di Asia Tenggara. Bagi wisatawan rata-rata, itu terdengar nyaman. Namun bagi mereka yang mengelola jaringan ilegal, perdagangan manusia, atau perdagangan amulet juga, Thailand adalah salah satu negara yang paling mudah diakses di dunia. Aksesibilitas ini bukan suatu kebetulan. Selama bertahun-tahun, negara ini telah mempromosikan pariwisata massal yang menyumbang lebih dari 20% ekonominya. Namun wisata ini tidak terbatas pada pantai atau pura saja. Ada tipe pengunjung yang lain, mereka yang tidak muncul dalam statistik resmi. Dan rute yang mereka gunakan juga tidak ada di peta. Berkeliling ke seluruh negeri itu cepat dan murah. Ada kereta api, bus, taksi, dan penerbangan domestik yang menghubungkan bahkan pelosok-pelosok paling terpencil. Namun infrastruktur ini tidak hanya melayani pariwisata. Hal ini juga memfasilitasi pengangkutan barang-barang ilegal. Dari obat-obatan sintetis seperti yaba hingga anak-anak yang diculik di daerah pedesaan di utara. Di Thailand, wisata organ ada. Itu bukan teori. Pada tahun 2010, sebuah laporan oleh Kementerian Kesehatan mengungkap jaringan gelap yang mengambil organ dari para migran tak berdokumen, banyak dari mereka dari Burma atau Laos. Mayatnya tidak pernah diklaim, dan rumah sakit yang bekerja sama tahu siapa yang tidak boleh ditanyai. Daerah yang paling rentan adalah daerah perbatasan. Chiang Rai, Mae Sot, Tak. Disinilah LSM mendokumentasikan penghilangan paksa secara sistematis. Wanita, anak-anak, bahkan biksu muda. Dalam banyak kasus, otoritas setempat tidak melakukan penyelidikan. Atau lebih buruk lagi, mereka adalah bagian dari sistem yang melindungi mereka yang membayar untuk diam. Bagi pengunjung asing, semua ini tidak terlihat. Anda dapat membeli tiket kereta api di Bangkok dengan harga kurang dari $1 dan melakukan perjalanan ke belahan negara lain tanpa menunjukkan tanda pengenal. Kebebasan itu menarik, tetapi juga membuka pintu bagi anonimitas. Dan di Thailand,
Anonimitas ada harganya. Ada asrama yang tidak pernah meminta paspor Anda, bar yang tidak memiliki kamera keamanan, pelabuhan tempat kargo tiba tanpa pemeriksaan resmi. Itu adalah ruang yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun mengajukan pertanyaan. Dan jika Anda bertanya, seseorang akan datang dan memberitahu Anda bahwa lebih baik tidak memaksa. Bahkan aplikasi seluler paling populer bagi wisatawan seperti Grab dan 12Go telah digunakan oleh jaringan ilegal untuk mengangkut orang dengan identitas palsu. Ada beberapa kasus anak di bawah umur yang diangkut dari Nong Khai ke Phuket dengan menggunakan cadangan yang tampaknya normal. Rutenya disamarkan sebagai perjalanan wisata. Namun tujuan akhirnya adalah sesuatu yang lain. Di pulau-pulau selatan seperti Koh Tao atau Koh Samui ada cerita yang terulang. Turis yang menghilang. Investigasi yang diarsipkan tanpa penjelasan. Pada tahun 2014, 2 backpacker Inggris dibunuh secara brutal di Koh Tao. Polisi menyalahkan 2 imigran Burma tanpa bukti kuat. Beberapa media internasional melaporkan adanya upaya menutup-nutupi, tetapi kasusnya ditutup dengan vonis yang cepat dan tidak ada banding. Saat ini, banyak penduduk setempat menghindari membicarakan topik tersebut. Pindah ke dalam negeri juga merupakan cara yang paling umum bagi orang asing untuk mendapatkan akses pada ritual yang mendekati ilegal. Ada biksu yang memberikan berkat dengan darah. Dukun yang memanggil roh melalui kepemilikan nyata. Ada rekaman tersembunyi yang menunjukkan ritual pengorbanan hewan dalam upacara rahasia untuk klien internasional. Di beberapa kuil pedesaan, pertukaran diadakan di mana turis memberikan persembahan dan menerima sakyant, tato ajaib. Tetapi yang tidak dibagikan adalah bahwa beberapa tato ini, terutama yang dibuat dengan jarum yang dibasahi abu atau cairan tubuh manusia, merupakan bagian dari ritual yang dianggap berbahaya oleh para biksu tradisional. Karena mereka tidak dimaksudkan untuk melindungi, melainkan untuk mendominasi pemakainya secara spiritual. Semua ini terjadi paralel dengan pariwisata konvensional. Pelancong yang tidak waspada tidak akan pernah menyadarinya, tetapi dia yang mencari lebih banyak akan menemukannya. Bangkok hanyalah pintu gerbangnya. Perjalanan sesungguhnya dimulai saat Anda memutuskan untuk melampaui apa yang diizinkan. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda dapat bergerak bebas di Thailand. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin Anda lihat ketika Anda melakukannya?